dalam pemberantasan korupsi. Di Subianto begitu gerak Mengungkap dugaan korupsi pada proyeknya sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Kalian nonton berita nggak? Akhir-akhir ini ya, banyak banget kasus korupsi. Kadang gitu, kok mereka nggak ada kapok-kapoknya ya? Iya, padahal dampaknya besar banget. Ujung-ujungnya masyarakat yang kena, seperti jalan rusak, sumbangan tidak sampai, serta pelayanan ribet. Makanya dosen kita kemarin tuh ngajarin budaya plus. Katanya kalau misalnya budaya plus itu beneran dijalanin, korupsi bisa dicegah loh. Benar, coba kita bahas satu-satu deh, prima dalam layanan. Orang yang bekerja di pelayanan publik itu fokus untuk melayani, bukan cari untung sendiri. Tapi kenyataannya, kalau ada korupsi, layanan itu nggak adil. Yang punya uang didahulukan, yang nggak punya uang harus tunggu lama. Nah itu, padahal pelayanan prima itu soal niat bantu orang, bukan manfaatin orang. Terus luhur dan budi pekerti, ini soal sikap dan moral. Kalau orang korupsi berarti dia tidak jujur dan tidak amanah. Iya, seharusnya budi pekerti luhur itu bukan cuma omongan. Harusnya dia itu harus selalu dilakuin walaupun gak ada yang ngawasin. Kayak gitu loh teman-teman. Kalau kumpul dalam berkarya, gimana menurut kalian? Korupsi jelas merusak keunggulan. Orang jadi malas bekerja karena dia berpikir semua bisa diatur dengan uang. Pada akhirnya dan yang pintar dan jujur bakal kalah sama yang licik. Dan kualitas kerjanya mereka juga akan turun. Dan akhirnya nggak membentuk orang yang bagus. Dan cuma membentuk orang yang lolos aja. Dan terakhir, sejahtera dan kebersamaan. Ini paling terasa dampaknya. Uang negara seharusnya dipakai untuk bersama, bukan untuk satu atau dua orang. Makanya kalau ada korupsi, yang kaya makin kaya, yang susah makin susah. Kebersamaan cuma slogan doang. Makanya kalau bisa ditarik kesimpulan, korupsi itu benar-benar bertentangan sama nilai budaya plus. Iya, terus pertanyaannya sekarang, apa sih yang bisa kita terapin buat kehidupan kita di sehari-hari? Menurutku dari hal kecil seperti tidak menyontek, tidak titip absen, dan tidak memanfaatkan orang lain untuk menguntungkan diri sendiri. Setuju, terus juga belajar tanggung jawab. Kalau dikasih tugas ya kerjain, bukan nyari jalan pintas. Dan biasain adil sama orang lain, tidak dikasih dan tidak memanfaatkan sekecil apapun hal itu. Kalau kebiasaan kecil itu udah nempel, nanti waktu kita diberi jabatan besar atau tanggung jawab yang besar, kita tidak akan tergoda buat korupsi. Jadi kesimpulannya itu, budaya plus itu bukan cuma hanya slogan kampus kita, tapi jadi kebiasaan kehidupan sehari-hari. Karena perubahan besar buat melawan korupsi itu dimulai dari diri sendiri. Iya. Gak kuat banget. Benar. Bentar. Lalu. Terus, Pancis. Terus. Makanya kalau ada kalian nonton ada yang berita nggak apa gila kasus korupsi kadang korupsi